Oke, sekarang kita membahas tentang kongruensi modulo N. Ya, misalkan N merupakan bilangan bulat positif, kemudian Z merupakan himpunan bilangan bulat. Nah, didefinisikan relasi, ini saya sebut relasi kongruen pada himpunan Z, ya, pada himpunan bilangan bulat sebagai berikut. Untuk setiap X, ya, untuk setiap X anggota Z, anggota himpunan bilangan bulat, X kongruen dengan Y jika dan hanya jika, ya, lambang ini dibaca jika dan hanya jika, N habis membagi X kurang Y. Ya, lambang ini dikatakan habis membagi. Atau X dikurangi Y sama dengan N kali K untuk suatu K anggota himpunan bilangan bulat. Ya, jadi relasi kongruen ini didefinisikan seperti ini. Nah, apakah relasi kongruensi ini merupakan relasi ekivalen? Oke, sekarang kita buktikan. Yang pertama, apakah relasi kongruen ini merupakan relasi refleksif, ya? Nah, untuk membuktikannya, ya, ambil sembarang X anggota Z, anggota bilangan bulat, ya. X dikurangi X kan sama dengan 0. Atau sama dengan N kali 0. Ya, karena X dikurangi X sama dengan N kali 0, maka di sini N habis membagi X dikurangi X. Karena N habis membagi X dikurangi X, maka dikatakan X kongruensi dengan X atau X berelasi dengan X. Ya, jadi relasi kongruen tadi bersifat refleksif. Nah, yang kedua, apakah relasi tadi, kongruen tadi bersifat simetris? Relasi kongruensi tadi bersifat simetris. Nah, kita buktikan. Ambil sembarang, ya, X, Y anggota himpunan bilangan Z. Misalkan X berelasi dengan Y atau X kongruen dengan Y. Nah, nanti kita akan membuktikan apakah juga Y berelasi dengan X atau Y kongruensi dengan X. Nah, di sini karena X kongruensi dengan Y, maka terdapat R anggota himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga, ini dibaca sedemikian sehingga, ya. Kemudian kalau yang ini dibaca terdapat. Ya, jadi tadi X kongruensi dengan Y, maka terdapat R anggota himpunan bilangan bulat Z sedemikian sehingga X dikurangi Y sama dengan N dikali R. Ya. Nah, sekarang X dikurangi Y sama dengan N dikali R. Kalau kita kalikan kedua ruas ini dengan negatif 1, maka hasilnya kan Y dikurangi X sama dengan N dikali min R. Nah, dari sini kan dikatakan bahwa N habis membagi Y min X atau Y kongruensi dengan X atau Y berelasi dengan X. Jadi, untuk setiap XY di Z, jika X kongruen dengan Y, ternyata Y juga kongruen dengan X. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa relasi kongruensi ini bersifat simetris. Kemudian kita akan membuktikan sifat yang ketiga, yaitu apakah relasi kongruensi ini bersifat transitif. Ya. Kita ambil sembarang X, Y, Z, Z, ya, ini Z kecil, anggota himpunan bilangan bulat Z. Ya. Misalkan X berelasi dengan Y atau X kongruensi dengan Y dan Y kongruensi dengan Z. Ya. Maka X kongruensi dengan Y artinya terdapat R anggota himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga X dikurangi Y sama dengan N kali R. Ya. Kemudian yang kedua, Y kongruensi dengan Z. Artinya terdapat X anggota Z, anggota bilangan bulat sedemikian sehingga Y dikurangi Z itu sama dengan N kali S. Jadi terdapat S anggota Z, ya.
Sedemikian sehingga Y dikurangi Z sama dengan N kali S. Nah, jika ya ini yang pertama dengan yang kedua kita jumlahkan ya. Jumlahkan. Nah, ini kan Y hilang ya. Kalau dijumlahkan ini Y hilang. Sehingga kita peroleh ya X dikurangi Z sama dengan N ya, NR plus NS itu N kali R plus S. Nah, hal ini mengatakan bahwa N habis membagi X min Z. Atau di sini X kongruensi dengan Z. Jadi, untuk setiap X, Y, Z anggota himpunan bilangan bulat, jika X kongruensi dengan Y dan Y berkongruensi dengan Z, maka diperoleh X kongruensi dengan Z. Nah, sifat ini menunjukkan bahwa relasi ekuivalensi ini bersifat transitif. Ya. Nah, dari tadi 1, 2, 3 ya, ini menunjukkan bahwa relasi ekuivalensi itu merupakan relasi ekuivalen atau relasi kongruensi, bukan relasi ekuivalen. Relasi kongruensi yang tadi merupakan relasi ekuivalen. Ya. Relasi kongruensi ini biasa disebut relasi kongruensi modulo N dan dinotasikan dengan seperti ini ya, X kongruensi N, X kongruensi Y, X kongruen Y modulo N.